Ngomongin soal jerawat, kayaknya kalau ngomongin jerawat nggak ada habis-habisnya ya. Nah, apa itu jerawat? Jerawat adalah penyakit peradangan kronis pada kelenjar pilosebaceus atau pada kelenjar sebum atau kelenjar minyak kita. Nah, perlu kamu ketahui bahwa jerawat ini bisa diderita oleh seseorang itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi bisa dalam hitungan bulan sampai tahun. Bahkan menurut WHO, jerawat sendiri bisa disandingkan dengan penyakit-penyakit kronis pada tubuh lainnya seperti diabetes mellitus yang bisa diderita oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang sekali sampai tahunan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa nantinya ini akan berpengaruh terhadap pengobatan jerawat. Jadi pengobatan jerawat itu tidak bisa sebentar. Nah, kamu harus tahu dulu nih apa aja sih yang bisa menjadi gejala dari jerawat. Gejala dari jerawat itu bisa berupa komedo. Komedo bisa komedo putih, komedo hitam, kemudian papul, kemudian pustul, kemudian nodul, dan juga kista. Nah, selain itu, kita juga bisa menentukan keparahan jerawat. Nah, keparahan jerawat ini ada 3. Ya, yang pertama adalah jerawat dengan keparahan ringan, kemudian sedang, kemudian dengan keparahan yang berat. Nah, tentunya kamu bisa menentukan secara sederhana untuk tingkat keparahan jerawatmu, dan nantinya itu akan menentukan apakah kamu bisa menangani sendiri dengan produk skincare yang dijual bebas atau harus segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya tentang derajat keparahan jerawat yang ringan. Ya, jadi untuk jerawat dengan keparahan ringan itu jumlahnya nggak banyak. Kalau dihitung komedo, papul atau pustulnya itu kurang dari 30. Ya, kamu bisa tentuin sendiri di rumah. Ya, kemudian yang kedua, untuk jerawat dengan tingkat keparahan sedang. Nah, tingkat keparahan sedang ini jika kamu jumlahkan jerawatmu itu antara 30 sampai 125, di mana jumlah komedo, papul, pustulnya itu dijumlahkan. Nah, pada jerawat dengan tingkat keparahan sedang tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya. Jadi agak sulit jika kamu menggunakan skincare yang dijual bebas saja. Jadi harus mendapatkan pertolongan ke dokter agar tidak berlanjut dan bertambah parah. Kemudian yang ketiga adalah jerawat dengan tingkat keparahan berat. Nah, tentunya tingkat keparahan berat ini jika jumlah jerawatmu baik itu dihitung komedonya, papul, pustul, bahkan ada nodul dan juga kista, itu jumlahnya lebih dari 125. Nah, jika jerawatmu misalnya nih ya, kadang saya juga dapat beberapa pasien yang jerawatnya itu semuanya itu dalam bentuk komedo, tapi jumlahnya banyak banget di atas 125. Nah, tentunya ini juga udah masuk ke jerawat dengan tingkat keparahan yang berat. Nah, setelah kamu tahu derajat keparahan jerawatmu, kamu nantinya bisa mencoba untuk mencari tahu bagaimana sih menangani jerawat dengan tepat. Nah, tadi kita udah ngomongin nih soal derajat keparahan jerawat apa aja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa aja yang bisa mencetuskan jerawat. Nah, jerawat ini bisa dicetuskan oleh beberapa faktor dari luar ya. Jadi misalnya ya dari lifestyle kita, kemudian dari pola diet atau makanan kita ya, itu juga bisa memicu jerawat. Nah, yang pertama ya, jerawat itu bisa dicetuskan karena faktor lingkungan seperti misalnya polusi udara, kemudian asap rokok, itu bisa memicu jerawat yang tadinya tenang menjadi lebih bertambah berat dan bertambah banyak. Kemudian yang kedua dari lifestyle kita ya, jadi stres ya, baik itu stres fisik maupun mental. Misalnya nih kamu lagi stres banget banyak kerjaan, itu juga bisa merangsang produksi hormon tertentu yang nantinya bisa menyebabkan jerawat lebih banyak. Nah, kemudian selain itu juga kurang tidur ya, kurang tidur juga kalau sering bergadang. Nah, itu juga bisa menyebabkan jerawat yang tadinya terkontrol jadi kemudian bisa banyak kembali. Kemudian yang keempat, faktor diet ya. Jadi apa yang kita makan itu bisa mencetuskan jerawat lebih banyak. Nanti di pembahasan lain ya, kita akan membahas tentang makanan yang bisa memicu jerawat dan juga makanan yang bisa memperbaiki kondisi jerawat. Nah, kemudian faktor genetik juga berperan ya dalam mencetuskan jerawat. Misalnya punya orang tua yang berjerawat
jerawat tentunya bisa diturunkan ke anak-anaknya. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya nih kamu menggunakan perawatan kulit yang tidak tepat atau tidak sesuai, itu juga bisa memicu timbulnya jerawat atau memperburuk jerawatmu lebih banyak lagi. Nah, setelah tahu apa aja yang mencetuskan jerawat, tentunya jika ingin jerawatmu sembuh dan juga nantinya setelah sembuh terkontrol dengan baik, harus ada kombinasi yang baik antara penggunaan skincare yang tepat dan juga lifestyle yang baik. Jadi faktor-faktor pemicu jerawat tadi sebaiknya dihindari atau dikurangi. Nah, selanjutnya nih kita bahas ke pembahasan tentang bagaimana sih cara menangani jerawat supaya jerawat itu sembuh. Nah, setelah sembuh juga jerawatnya itu terkontrol. Jadi kalau misalnya muncul pun munculnya nggak akan banyak. Nah, jadi perlu kamu pahami bahwa ada 2 fase pengobatan jerawat. Kalau misalnya mau jerawatnya terkontrol dan bisa sembuh, kedua fase pengobatan ini harus kamu jalani. Yang pertama adalah fase akut. Ya, fase akut ini adalah di mana kita mengobati jerawat yang tadinya komedonya banyak, jerawat meradangnya banyak, nanti dibikin jadi tenang. Biasanya pengobatan di fase akut ini butuh waktu yang cukup panjang. Ya, biasanya minimal 3 sampai 4 bulan ya, agar krim yang kita gunakan atau obat yang kita gunakan, obat minum misalnya ya, agar dia dapat bekerja dengan baik. Tentunya pengobatan jerawat ini nggak ada yang instan ya. Misalnya nih kamu konsul nih ke dokter terus udah gitu seminggu 2 minggu berharap jerawatnya membaik, itu rata-rata belum ya. Jadi memang butuh waktu yang panjang. Rata-rata pengobatan jerawat itu akan terlihat hasilnya itu setelah 8 minggu. Biasanya untuk konsultasi di awal itu biasanya diminta untuk kontrol per 1 bulan, nanti akan dievaluasi oleh dokter kulit ya, bagaimana terapinya, apakah perlu dinaikkan konsentrasinya atau perlu ditambah kandungan aktifnya ya. Jadi memang tidak sebentar ya untuk pengobatan jerawat ini. Kemudian setelah pengobatan di fase akut ada lagi namanya pengobatan di fase maintenance. Nah, setelah jerawatmu sembuh, terapinya nggak sampai berhenti di situ aja. Tentunya kamu harus menggunakan skincare dan produk perawatan kulit yang tepat agar jerawatnya terkontrol dengan baik. Nah, ini tentunya butuh waktu yang cukup panjang karena balik lagi ke definisi awal tadi bahwa jerawat atau akne vulgaris itu adalah penyakit yang bisa berlangsung kronis. Jadi tentunya perawatan kulitnya tentunya juga bisa berlangsung panjang. Nah, pengobatan di fase maintenance ini agak sedikit berbeda ya dengan pengobatan di fase akut. Nah, biasanya kalau di fase akut diberikan obat minum, nah di fase maintenance tuh udah enggak lagi ya, karena pengobatannya lebih ke untuk perawatan kulit. Jadi biasanya menggunakan sabun yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan aknenya, kemudian menggunakan krim malam atau krim pagi yang punya efek untuk menangani peradangan jerawatnya, seperti itu. Jadi pengobatan di fase maintenance ini agak panjang ya, jadi nggak sebentar ya. Jadi kadang ada yang di fase maintenance itu setelah jerawatnya sembuh, dia cuma pakai misalnya bahan-bahan aktif yang fungsinya itu untuk mencerahkan atau mengurangi bekasnya aja. Misalnya cuma pakai, dok saya cuma pakai vitamin C aja, terus pelembab aja setelah jerawat saya sembuh. Nah, itu biasanya jerawatnya nggak akan terkontrol karena kandungan yang digunakan itu tidak tepat untuk mengontrol jerawat. Nah, ya, apalagi nih, jadi kamu juga harus tahu apa aja sih kandungan-kandungan yang bisa digunakan untuk mengontrol jerawat. Nah, yang pertama kamu bisa mencari skincare ya yang ada kandungan AHA-nya atau alpha hydroxy acid. Nah, alpha hydroxy acid ini bisa kamu dapatkan dalam bentuk sabun, dalam bentuk krim ya biasanya, atau misalnya dalam bentuk serum. Nah, kemudian yang kedua BHA atau asam salisilat. Ya, BHA atau asam salisilat ini dia punya efek antibakterial, dia juga punya efek anti peradangan. Ya, jadi biasa juga kandungan BHA ini bisa didapat dalam bentuk sabun juga ya, atau cleanser, kemudian dalam bentuk krim atau dalam bentuk serum. Nah, atau obat tutul jerawat juga banyak ya yang mengandung kandungan BHA. Nah, kemudian yang ketiga, kandungan sulfur. Nah, sulfur juga punya efek antibakterial, antiinflamasi, itu juga bisa digunakan untuk menangani jerawat. Kemudian yang keempat, niacinamide. Nah, kayaknya kalau niacinamide ya udah banyak ya, yang kayaknya hampir banyak skincare yang dijual bebas itu mengandung niacinamide. Ya, niacinamide ini dia punya efek antiinflamasi
inflamasi, kemudian dia juga punya efek oil control ya. Nanti juga bisa untuk membantu peradangan jerawat dan membantu mengurangi bekas jerawat yang merah maupun bekas jerawat yang berwarna kehitaman. Nah, kemudian selain niacinamide ada lagi nih karena retinoid ya. Retinoid ini bisa dalam bentuk yang dijual bebas ya, karena kalau untuk yang dengan resepan dokter tentunya nanti akan berbeda lagi ya. Jadi kamu bisa mencari kandungan retinoid yang dijual bebas seperti retinil ester, retinol ataupun retinaldehid. Nah, di antara retinil ester, retinol maupun retinaldehid itu yang paling tinggi potensinya di antara retinoid yang dijual bebas adalah retinaldehid. Kalau misalnya kamu pengen mencari sesuatu yang lebih poten, kamu bisa mencari skincare dalam bentuk krim yang ada kandungan retinaldehidnya. Ya, kemudian apalagi, nah yang dijual bebas di pasaran banyak juga nih yang ada kandungan Azecler ya. Azecler ini adalah turunan dari azelaic acid yang dijual bebas. Jadi kamu bisa menggunakannya untuk membantu mengurangi peradangan pada jerawatmu. Nah, untuk yang jerawat yang ringan, kamu bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi ya. Jadi kamu bisa mencari skincare yang dijual bebas. Tetap kamu harus menggunakan basic skincare ya. Basic skincare-nya seperti sabun, kemudian moisturizer, kemudian sunscreen dan juga bahan-bahan aktif ya yang tadi saya sebutkan. Untuk jerawat dengan tingkat keparahan ringan, jika kamu menggunakan bahan-bahan tadi itu sama. Jadi hasilnya itu akan terlihat setelah 8 minggu. Jadi kalau misalnya kamu mengharapkan hasil yang cepat instan dalam 1 atau 2 minggu, biasanya itu belum akan kelihatan. Jadi memang tetap harus sabar. Nah, kalau misalnya nih setelah 8 minggu ke atas atau setelah 12 minggu ke atas, jika kamu punya jerawat dengan tingkat keparahan ringan tapi kayaknya kok belum ada hasilnya, atau mungkin jerawatnya cenderung untuk buruk. Nah, udah saatnya nih kamu berkonsultasi ke dokter spesialis kulit. Itu sedikit penjelasan tentang pengobatan jerawat ya. Nah, tadi jika misalnya nih dengan bahan-bahan tadi kamu udah mendapatkan hasil yang kamu inginkan, misalnya jerawatnya udah terkontrol dengan baik, sebaiknya kamu di fase maintenance-nya tetap menggunakan bahan-bahan yang tadi ya. Jadi tetap harus ada bahan-bahan yang bisa untuk mengontrol jerawatmu. Jangan terlalu cepat untuk beralih menggunakan bahan-bahan yang untuk menghilangkan bekas. Misalnya kamu cuma pakai skincare tadi, misalnya ada vitamin C-nya aja atau misalnya arbutin, tapi kamu nggak pakai kandungan-kandungan yang bisa untuk mengontrol jerawatmu seperti itu. Kalau misalnya di fase maintenance ya, misalnya jerawatnya udah membaik, terus kamu ingin menghilangkan bekas misalnya, ya boleh-boleh aja misalnya melakukan treatment ke klinik ya untuk mengurangi bekas jerawat hitam, mengurangi bekas jerawat merah ataupun bopeng. Nah, tapi tetap harus terkontrol jerawatnya. Jadi nggak kayak gali lubang tutup lubang gitu. Jadi ketika jerawat membaik tetap harus dikontrol supaya kalau misalnya kamu melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi bekas, itu jerawatnya tetap terkontrol. Jadi nggak nambah jerawat baru yang lebih banyak gitu. Jadi tetap harus stabil jerawatnya.